Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin berdoa nggak? Ketua kelas Sultan. Ketua kelasnya Sultan, Bu. Ya, Mas Sultan, ayo dipimpin. Sultan. Mari teman-teman kita berdoa bersama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Anik Purwati, mahasiswi dari UNES, jurusan Sejarah, yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan PLP. PLP itu yaitu pengenalan lingkungan persekolahan di SMK Negeri 1 Semarang. Pada pertemuan pagi hari ini dan insya Allah pada minggu depan, Ibu akan membantu Bu Penny mengampu pelajaran sejarah Indonesia. Ini mau absennya dipanggil satu-satu atau gimana? Panggil satu-satu aja, Bu. Dipanggil aja, Bu. Nanti kalau dia kenapa ada gabung di sini, Bu? Kan ketahuan dong, Bu. Ya. Nanti juga Ibu share form. Jangan lupa juga ngisi ini ya, absen yang di-share Bu Penny di Meet. Soalnya Ibu nggak bisa nge-share di Meet. Di tim. Oke, yang pertama ya. Abel Daniel Pedrosa. Hadir nggak? Hadir. Adelia Putri. Hadir. Andi Aidil. Kowe dong, Bos. Andi masih tidur. Andi ada nggak? Andi masih tidur. Ari Kurniawan. Belum ada. Arif Zainul Mutakin. Nggak ada. Arya Putra Kurniawan. Hadir. Devaro Maulana Rizky Setiadi. Hadir. Fadil Jagat Riwadi. Hadir. Faiz Pratama. Hadir. Hendri Septiawan. Ilham Nuzuli Katami. Hadir. Irzaki Nafar. Hadir. Jauhar. Belum. Kevin Erma. Hadir, Bu. Pushinisa. Ada nggak? Belum. Maheswara Maulana. Hadir. Maheswara ada nggak? Belum. Maulana Firmansyah. Hadir. Melandri Aulia. Belum. Muhammad Alif. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Fajar. Belum. Muhammad Anta. Muhammad Anta apa Anfah? Belum. Muhammad Faris. Hendri, Bu. Hendri. Muhammad Faris hadir. Nabila Aisyah Putri. Hadir, Bu. Ya, Hendra Eka. Hadir, Bu. Raffi Andika. Hadir, Bu. Belum. Raffi Naikal. Rafli Kurniawan. Belum ya. Reli Luki Yuliawan.
Belum. Hadir, Bu. Rizky Ahmad, Hadir, Bu. Rizal Yusha Mahendra. Belum. Rizky Arya Saputra. Rizky. Belum ya. Sultan. Ada ya Sultan tadi. Halo, ada. Syarul Rizky. Hadir, Bu. Tausiadin. Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Belum ya. Teta Maulana. Hadir, Bu. Yasir Lana. Belum ya. Bu Hendri. Siapa? Hendri belum di absen. Siapa namanya? Hendri Septiawan. Hendri Seper. Siapa? Udah belum, Bu? Ya. Absen Ya. 10, Bu. Makasih. Oke, kita masuk ke materi ya. Ya. Oke. Pada minggu kemarin ya Allah itu ada yang tiduran. Nggak niat sekolah, Bu. Niat, Bu. Ngawuri. Ya. Masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya tentang teori masuknya agama Hindu Buddha? Ada nggak? Udah lupa ya? Oke, Ibu jelasin lagi ya. Teori Hindu Buddha itu ada 5. Yang pertama itu ada teori Brahmana. Ada teori Brahmana, teori Kesatria, teori arus balik, dan teori Sudra. Yang pertama yaitu ada teori Brahmana yang menyatakan bahwa agama Hindu Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana. Terus yang kedua itu ada teori Kesatria yang menyatakan bahwa agama Hindu Buddha itu dilakukan oleh para kesatria atau prajurit. Yang ketiga itu ada teori Vaishya yang menyatakan bahwa teori ini dibawa oleh para pedagang. Terus ada teori arus balik, ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha ini dibawa oleh orang Indonesia yang belajar langsung di India. Kemudian ketika mereka udah belajar Hindu Buddha di India, dia kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Yang terakhir yaitu teori Sudra yang menyatakan bahwa agama Hindu Buddha ini dibawa oleh orang biasa atau buruh. Oke, kita masuk materi hari ini yaitu tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini PPT-nya kelihatan. Sultan Ganteng. Kelihatan nggak PPT? Kelihatan Kelihatan ya. Oke. Kita akan membahas yaitu tentang kerajaan di Indonesia. Ada yang tahu nama kerajaan Hindu Buddha di Indonesia pertama? Ada yang tahu nggak? Kota, Bu. Kerajaan apa? Kutai. Kutai, ya Kutai, benar. Kutai. Kutai ya. Sepait. Ya benar, kerajaan Kutai. Ngawur. Oke, kerajaan Kutai ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, yaitu kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu Buddha yang pertama di Indonesia. Kerajaan ini berlokasi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Kerajaan ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa di antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Ada 7 buah Yupa ya yang ditemukan di Kerajaan Kutai. Yupa itu adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Bentuknya seperti gambar yang ada di PPT ya. Terus selanjutnya yaitu kehidupan politik Kerajaan Kutai. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Kutai ini bernama Kudungga. Kudungga ini diperkirakan belum menganut agama Hindu, sebab nama Kudungga ini merupakan nama asli Indonesia seperti dibuktikan dengan nama Bugis yaitu Kadungga. Para ahli juga mengatakan bahwa Raja Kudungga ini pada masa pemerintahannya agama Hindu masih lemah ya, belum sekuat sekarang. Terus setelah Kudungga wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Aswawarman ini merupakan raja yang sangat cakap dan kuat. Raja Aswawarman juga memiliki peranan besar atas perluasan wilayah Kerajaan Kutai. Perluasan wilayah ini disebut dengan upacara Aswameda, yaitu upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Di sini kuda-kuda itu dilepaskan, kemudian ada yang mengikuti seorang prajurit. Prajurit ini mengikuti dan pemberhentian terakhir kuda tersebut merupakan batas wilayah kekuasaan Kutai. Terus selanjutnya pengganti Aswawarman itu adalah Mulawarman. Mulawarman ini anak Aswawarman atau cucu Kudungga ya. Adalah raja terbesar Kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahannya ini mencapai puncak kejayaan. Mulawarman juga merupakan penganut Hindu yang sangat taat. Ia pernah mengadakan kurban 20.000 ekor lembu atau sapi untuk para Brahmana di tanah suci yang namanya Waprakeswara. Waprakeswara ini adalah tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai ini tergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Dari beberapa bukti yang ditemukan bahwa perekonomian Kerajaan Kutai terletak pada sektor perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kerajaan Kutai ini terkenal dengan hasil hutannya seperti getah, kayu meranti, damar, gaharu, rotan, batu permata, dan bulu-bulu burung yang indah. Komoditas tersebut kemudian diperdagangkan keluar melalui pelayaran sepanjang Sungai Mahakam. Terus dalam sektor peternakan yaitu dibuktikan dengan kurban 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana ya. Itu membuktikan bahwa peternakan di Kerajaan Kutai ini sudah maju. Yang selanjutnya yaitu kerajaan. Sebelum masuk kerajaan Tarumanagara ada pertanyaan buat kalian. Tadi raja pertama Kutai namanya siapa? Ada yang masih ingat? Halo? Siapa? Kudungga. Siapa yang jawab? Ilham Nuzuli Khatami. Nomor absen berapa? 11. Terus pada kejayaan Kutai itu pada masa pemerintahan raja siapa? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Mulawarman. Siapa? Mulawarman, Bu. Siapa yang jawab absen? 11. 11 lagi, oke. Kamu sangat memperhatikan. Yang terakhir ya, ada berapa Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai? 7. Siapa yang jawab? 11. Yang lain nggak ada yang mau jawab. Bentar ya. Didului loh.
Google Ilham. Wih, ngece. Kalian ada yang masuk. Tahu Google. Kok ini Fadil ini loh sebelahku. Oke, udah ya. Tadi udah paham ya yang masalah kerajaan Kutai. Kita masuk ke kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum Bu. Halo, waalaikumsalam. Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad ke-5. Keberadaan kerajaan Tarumanegara ini dapat diketahui dengan ditemukannya 72 prasasti. Yang pertama itu ada prasasti kebun kopi, gambarnya seperti yang di samping itu ya. Prasasti Ciarutan, Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Cidanghyang. 72 prasasti ini, yang pertama itu tadi ada prasasti Ciarutan. Di sini ada tulisan yaitu, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Yang kedua ada prasasti Awi. Ini terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan hutan, di perbukitan Cimpamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti ini terpahat ada buah-buahan, terus gambar sepasang telapak kaki. Terus yang keempat ada prasasti Jambu yang ditemukan di daerah perkebunan jambu, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini menyebutkan nama Raja Purnawarman ini memerintah negara Taruma. Yang selanjutnya ada prasasti Muara Cianten, ini terletak di tepi sungai Cisaden di dekat Muara Cianten, dikenal dengan sebutan prasasti Pasir Muara karena masuk ke wilayah kampung Pasir Muara. Terus yang selanjutnya ada prasasti Cidanghyang, ditemukan di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang. Yang terakhir ada prasasti Tugu, ini adalah salah satu prasasti terpanjang dari semua peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang adanya pembuatan saluran air. Dari informasi yang terdapat pada prasasti tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu beraliran Waisnawa. Waisnawa ini beraliran Wisnu. Informasi mengenai keberadaan kerajaan Tarumanegara juga terdapat dalam catatan perjalanan seorang musafir Cina yang bernama Fa Yisen. Kehidupan politik pada kerajaan Tarumanegara ini di bawah kekuasaan Raja Purnawarman pada abad ke-5 yang mencapai puncak kejayaannya. Purnawarman ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Purnawarman ini telah memerintahkan pembuatan saluran irigasi untuk pertanian. Yang selanjutnya itu kehidupan ekonominya. Tarumanegara karena terletak di pedalaman Jawa Barat, sebagian besar perekonomiannya ini bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Pertanian ini dibuktikan dengan dibangunnya saluran irigasi oleh Raja Purnawarman. Terus peternakan dibuktikan dengan adanya syukuran, yaitu penyembahan kepada para Brahmana dengan 1000 ekor lembu atau sapi karena keberhasilannya membuat aluran irigasi tersebut. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara ini setelah Purnawarman wafat, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Raja Tarumanegara terakhir, Linggawarman ini mengangkat menantunya Tarusbawa menjadi Raja Tarumanegara. Namun di bawah pemerintahannya, kerajaan Tarumanegara semakin meredup. Pusat kerajaan Tarumanegara kemudian dipindahkan ke Pakuan Bogor.
Ada pertanyaan lagi buat kalian, yaitu sebutkan 7 prasasti kerajaan Tarumanagara. Ada yang ingat? Halo? 7 buah prasasti kerajaan Tarumanagara. Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ya Ada lu. yang bisa jawab? Apa aja? Prasasti Ciaruten, prasasti Jambu atau prasasti Kolengka, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Sidanghyang dan prasasti Lebak, prasasti Muara Cianten, prasasti Pasir Awi. Ya, siapa namanya? Absen berapa? Gogeling. 29 Bu, 22? 29. 29, oke. Lanjut ya. Yang selanjutnya, kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Kerajaan Sriwijaya itu berkembang pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Letaknya itu ada di Palembang, dekat pantai dan tepi Sungai Musi, yang merupakan sungai terpanjang. Terus yang ketiga, ada masyarakat Sriwijaya ini hidup dengan bertani, terus perdagangan. Yang selanjutnya ini mempunyai armada angkatan laut yang sangat kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara. Sumber sejarah ini diperoleh dari seorang pendeta Cina dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yaitu diantaranya dari dalam negeri ada prasasti Gedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi, Palas Pasema Kasa. Terus prasasti dari luar negerinya itu ada prasasti Ligot, Nalanda, Kanton, Grahi, Chaya. Kondisi politik Sriwijaya. Nama Sriwijaya ini pertama kali dijumpai pada prasasti Kota Kapur. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya ini memiliki arti yaitu kemenangan yang bercahaya. Raja Sriwijaya bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa itu berhasil meluas wilayah kekuasaannya sampai Jambi dengan menaklukkan daerah Minangatawan yang sebelumnya itu wilayah kekuasaan kerajaan Melayu. Dengan dikuasainya daerah tersebut yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka, Sriwijaya ini perannya sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di Selat Malaka. Terus selanjutnya pada pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Sriwijaya juga berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan laut yang di wilayah timur, Timur Tengah, Cina, dan India. Kondisi ekonomi kerajaan Sriwijaya ini mampu mengembangkan diri sebagai kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Sriwijaya ini berkembang menjadi pelabuhan transit yang ramai, disinggahi oleh kapal-kapal asing untuk mengambil perbekalan serta melakukan aktivitas perdagangan. Ada juga faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim, yaitu pertama memiliki letak yang sangat strategis di jalur perdagangan, kedua ada kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara, ketiga ada keruntuhan kerajaan Funan di Indochina yang memberi kesempatan kepada Sriwijaya, sehingga Sriwijaya ini menggantikan Funan yang merupakan kerajaan terbesar.
Terus yang keempat, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya untuk melindungi pelayaran ini dan perdagangan di Asia sangat kuat. Bentar, teman kalian ada yang mau masuk? Sultan ganteng. Ganteng nih, Pol. Lanjut ya. Aset ganteng. Pada abad ini keruntuhan Sriwijaya itu terjadi pada abad 11, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor terjadinya perubahan keadaan alam di sekitar Palembang. Terus karena terjadi perubahan alam tersebut, letak Palembang ini semakin jauh dari laut dan menyebabkan daerah ini kurang strategis sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, armada laut Sriwijaya ini berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Medang Kamula. Yang keempat ini adanya serangan militer atau Sriwijaya. Serangan pertama ini dilakukan oleh Raja Dharma Wangsa dari Medang Kamula. Serangan kedua oleh Rajendra Kola Dewa dari Kerajaan Kola Mandala atas Semenanjung Malaya pada tahun 1017. Tanya lagi buat kalian, faktor-faktor yang menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Nggak ada yang bisa jawab ya? Ya, bisa Ibu ulangi lagi ya. Ini ya, faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim. Yang pertama itu memiliki letak yang strategis. Yang kedua, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India yang melalui Asia Tenggara. Yang ketiga itu karena keruntuhan kerajaan Funan. Yang keempat itu kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Kita masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Tengah pada abad 8 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yaitu Hindu, beragama Hindu, dan dinasti Salendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan ini diketahui oleh prasasti peninggalan seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, dan Prasasti Klura. Yang terakhir ada Prasasti Yasi. Yang selanjutnya yaitu kehidupan politik ini diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti antara dinasti Sanjaya dan dinasti Salendra. Yang selanjutnya, setelah Raja Sanjaya dari Mataram kuno ini diperintah oleh Rakeb Naran, ini mendukung perkembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Mataram kuno ini terpecah menjadi dua, namun perpecahan ini tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan yang merupakan dari keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani dari keluarga Salendra. Pada pemerintahan Pikatan, Pramodawardhani ini wilayah Mataram luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bentar ya, ada yang masuk lagi ya.
Yang selanjutnya itu dia Baliteng itu memerintah pada tahun, ini raja-rajanya ya, pada tahun 898 sampai 911 Masehi, yang membawa materi kuno mencapai puncak kejayaan. Ada juga Raja Daksa, Raja Kulodong, terus Sri Maharaja Rakewawa, yang terakhir yaitu Sendok yang memindahkan pusat kerajaan dari ke Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi. Kehidupan ekonomi masyarakat ini bersumber dari pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Dalam bidang kebudayaan ada dua ya. Yang pertama itu dari keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Candi Gedung Seno, dan Candi Prambanan. Yang kedua yaitu dari keluarga Salendra yang beragama Buddha, ini meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berawal dari pembagian kerajaan dari Airlangga menjadi dua, yaitu Janggala dan Panjalu. Panjalu itu yang kerajaan Kediri ini, yang hanya dibatasi oleh Sungai Brantas. Kerajaan Kediri ini merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-9 Masehi. Kelanjutan dari kerajaan ini yaitu merupakan kelanjutan dari kerajaan Medang Kamula yang didirikan oleh Empu Sendok. Terus setelah Raja Airlangga wafat, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini perang dan berakhir dengan kekalahan Janggala yang kemudian mempersatukan perpecahan antara Panjalu dan Jenggala. Sumber sejarah dari kerajaan Kediri ini ada prasasti Pandeglang, ada prasasti Panumbangan, prasasti Hantang atau Ngantang, ada prasasti Talan, dan ada prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri yaitu ada Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri ini penghasilan utamanya itu merupakan pertanian, yaitu beras. Yang kedua itu pelayaran armada Laut Kediri yang tangguh. Terus yang ketiga itu ada benda-benda yang diperdagangkan, yaitu berupa emas, perak, gading, kayu, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni yaitu dituliskan ada kitab sastra, yaitu pertama kitab Bharatayuda, yang kedua itu kitab Kresna Dana, yang ketiga itu kitab Suara Dahana, dan yang terakhir itu ada kitab Lubdaka. Ini adalah gambar kitab Batara Yuda, gambarnya seperti ini ya. Terus kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Jayabaya tahun 1135 Masehi. Jayabaya ini berhasil memadamkan kekacauan, dibuktikan dengan adanya prasasti Hantang yang memuat yang berisi tulisan Panjalu Jayati atau Panjalu Danang. Kekuasaan Kediri ini berakhir atau runtuh pada masa Raja Kertajaya. Pada masa Kertajaya ini terjadi pertentangan karena raja ini yang berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana yang mencari perlindungan ini kepada Ken Arok, yaitu Ken Arok ini merupakan penguasa di Mampel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok ini menyerang dan mengalahkan Kediri. Maka berakhirlah kerajaan Kediri. Yang selanjutnya yaitu ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun
1222 Masehi. Ken Arok ini dulunya yaitu merupakan Pati Tumampel. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari, ibu kotanya di Tumampel. Tumampel itu semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri yang dikuasai oleh kepala daerah bernama Tung. Keberadaan kerajaan Singosari dijelaskan dalam kitab Nagara Kertagama dan Pararaton. Kitab Nagara Kertagama ini yaitu berisi menjelaskan tentang silsilah Raja Singosari hingga Majapahit. Sedangkan kitab Pararaton ini menceritakan kisah Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singosari. Ini ada gambar kerajaan Singosari. Selanjutnya yaitu kehidupan politik kerajaan Singosari. Itu pengusaha Singosari ini adalah Ken Arok, ada Anusapati, Jaya Ranggawuni, dan Kertanegara. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara ini memiliki sifat kepemimpinan dan kecermatan dalam memimpin kerajaannya. Kertanegara ini berusaha memperluas kerajaan Singosari. Di bawah pemerintahannya dilakukan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan ini menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Kertanegara berhasil menguasai Bali pada tahun 1284 Masehi, Jawa Barat tahun 1289 Masehi, dan Pahang dan Tanjung Pura. Ekonomi pada kerajaan Singosari ini merupakan kerajaan hidup budaya yang bergerak agraris karena letaknya yang berdalam alam. Jadi sektor ekonominya ini menitik beratkan atau pada bidang pertanian. Terus adanya Sungai Berantas juga, adanya sektor pelayanan dan perdagangan juga berkembang pada kerajaan Singosari. Selanjutnya ada keruntuhan kerajaan Singosari, yaitu pada tahun 1291 Masehi, yaitu ada Raja Kertanegara di Singosari yang wafat karena kerajaan Singosari ini diserang secara mendadak oleh Jayakatwang. Jayakatwang yang merupakan Raja Kediri ini, dengan wafatnya Kertanegara, kerajaan Singosari berakhir. Yang terakhir ini ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan lanjutan dari kerajaan Singosari tadi ya. Ini adalah peta wilayah kekuasaan Majapahit. Oke, kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terbesar di Indonesia. Kerajaan ini berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pada masa puncak kejayaan, Majapahit ini hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia. Ada sumber sejarah yaitu Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Prasasti Kerajaan Majapahit ada Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Ini ada gambar contoh Kitab Negara Kertagama. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit ini merupakan penerus dari Kerajaan Singosari yang sudah runtuh tadi ya, didirikan oleh Ken Arok. Ketika Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan ini, Raden Wijaya atau menantu Raja Kertanegara yang merupakan Raja Singosari berhasil meloloskan diri ke Madura. Raden Wijaya ini kemudian meminta bantuan kepada Arya Wirajaya, ini merupakan penjabat Singosari yang disingkirkan atau diusir oleh Kertanegara. Terus agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang yang menyerah Singosari tadi, kemudian ini diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Nama Majapahit sendiri ini diambil karena ditemukannya banyak buah maja yang rasanya sangat pahit, maka disebutlah Majapahit.
Terus setelah 1 tahun pembukaan Desa Majapahit ini, Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katuan dengan bantuan tentara Mongol. Tetapi Raden Wijaya ini juga berbalik menyerang pasukan Mongol yang sudah membantu. Dalam artian ini ya, Raden Wijaya ini mengkhianati pasukan Mongol. Keberhasilan mengalahkan Jaya Katuan dan menghancurkan tentara Mongol ini menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, dibantu oleh bantuan Gajah Mada. Terus menurut negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit ini meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian Kepulauan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Majapahit ini berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris ini dibuktikan Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang cocok untuk pertanian dengan hasil utamanya yaitu beras. Untuk meningkatkan pertanian ini dilakukan pembuatan saluran, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Yang selanjutnya ada ini sebagai kerajaan negara maritim, yaitu memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan pusat ini pada zaman Majapahit, antara lain ada Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Peninggalannya yaitu ada bidang sastra, yaitu merupakan ada kitab Negara Kertagama, yang kedua ada kitab Sutasoma, dan bidang seni yaitu ada Candi Penataran atau Sawentat di Blitar, terus ada Candi Gawangi dan Surawana di Kediri, ada Candi Tikus di Mojokerto, dan sebagainya. Ini ada gambar-gambarnya ya, bisa diamati. Terus yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Berakhirnya Kerajaan Majapahit ini, yaitu pertama, berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk. Terus yang kedua, terjadinya Perang Saudara. Yang ketiga, adanya peluasan Islam pada saat itu. Islam yang udah mulai masuk. Yang terakhir adalah serangan pasukan Demak di bawah Adipati Unus. Halo semuanya, udah masih dengerin apa udah pada tidur? Halo. Halo Bu. Halo Bu, halo. Halo Bu, halo. Ya Bu. Santai Bu, aku santai Bu, santai. Santai. Sultan Gandang. Nanti kalian bisa cari lagi ya. Kalian. Bu, kayaknya kok jak muncul loh Bu. Patah-patah Bu suaranya Bu. Patah-patah Bu. Bu Sultan Gandang Bu. Iya. Udah paham belum? Kok mau tanya Apa Bu? ada yang perlu diulang? Kayaknya kok jak muncul loh Bu. Pak Bu. Ada yang perlu diulang nggak? Kayaknya jak muncul Bu. Tadi. Halo, sudah paham. Halo, kalian jangan ngomong dulu lah ya. Iya, ayo Bu, aku ngomong loh Bu, ya ampun. Ya, ini ada yang perlu ditanyakan, apa ada yang perlu diulang, apa udah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas Bu. Sudah jelas Bu. Alhamdulillah. Oke, nanti bisa dipelajari lagi ya. Iya Bu, siap. Ya Bu, siap Bu. Ya Bu. Ada tugas buat kalian. Ini
tak kirim di chat ya. Nanti temennya dikasih tahu soalnya itu tidak bisa Di ini. grup aja, Bu. Di grup aja Bu. Nanti Punya kalau di grup grup apa ada Eh, di grup yang ada gurunya nanti tertimbun. Enggak, Bu. Enggak apa-apa, Grup Bu. pribadi. Biasanya gitu kok. Pak Kumis lo. Gitu. Kalau enggak bikin grup Apa? pribadi, Bu. Apa buat sendiri, Bu? Ya Bu, tak buat deh Bu, buat Lord Pak Adi. Bu. Kurang Bikin siap. grup baruan bisa, Bu. Khusus untuk sejarah. Pak Adi ganteng. Wejan. Emang boleh nggak boleh ya? Enggak apa-apa. Boleh. Bu. Wong guru liane enggak apa-apa. Buat sendiri nggak apa-apa, Bu. Kalau enggak nanti Asik. chatnya saya share di salah satu teman kalian. Nanti kalian share di grup kalian yang tanpa guru. Gimana? Harusnya Banyak loh. semua biar adil. Biar adil bikin grup aja, Bu. Emang matkul lain juga bikin grup. Ya. Nanti nanti Bu Ani masih baperi lo Bu. Saya bocor di Bu. Bu. Ya lo, Bu. Soalnya TP3 tuh jajan. Masukin aja di grup kalian. Belum aku. Kirim di sini ya. Ini yuk. bahasa Tapi Inggris. Bu Ani harus bawa grupnya Bu. Karena aku Bu. Tak kirim aja tugasnya ya. Oke. Di grup ya, Bu. Di grup. Gimana? Grup. Nanti lah ya, nanti Ya, Bu, tugasnya tugasnya saya di ketua kelas. Cuma 5 soal. Pak Sultan, Pak. Ya. Ketua kelasnya Sultan. Ya, ya. Kamu udah kelasnya. Iya nanti Mas Sultan Sultan. ya. Sultan. Nah, kalau kira kopi. Ya ada aja. Ini tugasnya seperti ini, tak tampil ya. Bentar. Wah, jangan Bu. Saya ke ketua kelas malah kok anu. Oh, gue ketua kelas. Aduh ya, dah jasa. Tugasnya itu ada 5 nanti. Halo, dengar nggak? Dengar, Bu. Ya, ini kan tugasnya ada 5 nanti kalian Bu. kirim lewat form yang ada di ini ya di. Bu, kok udah kelihatan Bu. Jelaskan faktor Nggak korelasi. jelas, Bu. Bentar. Kayak dipertekat, Bu. Jelaskan faktor. Bu, BTW vaksinnya kapan Bu? Apa? Vaksin. Jumat. Vaksinnya di katanya mulai tanggal 3 ya. Besok, Bu. Berarti semua sebaliknya Bu. Jadi juga paket Ya be udah, vaksin gitu. Nanti tugasnya Ibu share di ketua kelas ya. Itu nyuntik pakai Mau jarum. Ini tadi suntik. jaga. Ya. Baca cara ya, Bu. Ya oke. Sultan. Jangan lupa dikumpulin ya. Ya. Waalaikumsalam kita Bu. Salam dulu dong Bu. Dikumpulinnya di mana? Ya ini udah selesai. Salam sejahtera. Adi. Di absen lagi, Bu. Dan jangan lupa ya. Di absen lagi dulu. Ya, Kirim dengan di Pak mana, Bu, absen. tugasnya, Bu? Bu, nanti. Kan siapa yang belum Iya. Belum absen siapa? kenal telat? Ya yang belum Kurniawan. Saya, Bu. Ari Kurniawan, Bu. Rafli Kurniawan. Saya. Ali Kurniawan absen berapa? Sultan. Kurniawan absen Andi 27. Sultan dong. Sultan. yang Rafli Kurniawan absen 27. Sultan. Rafli. Ari Kurniawan, Bu. Mungkin ya belum ya. Ankam tuh, ben kita wajahnya Bu ya aja Bu Tolong sisi. kirim dulu ya. Anak-anak kirim dulu ya. Sultan. Andi ada nggak Andi? Sultan ganteng. Dalam Menang ose. Andi, kamu Arif Zainul, minul. Hadir. Arya Putra, hadir. Terus Jauhar, nggak ada. Kusinisa, hadir. Maheswara, belum ada. Hadir. Maheswara hadir. Melandri Aulia,
Gak ada. Muhammad Bu, itu Fazan. Mahasiswa hadir, Bu. Siapa yang hadir? Bu, Melati saya hadir. Bu. Mahasiswa hadir. Andri udah hadir. Barat masih Bu, hadir Melati ya. udah Melati hadir gak? Udah ada. Muhammad Fajar. Kamu Ada ikut. Muhammad Afa. Gak ada. Raffi Andika. Hadir Bu. Hadir. Rafli Kurniawan. Saya Pak Sep. Hadir. Rizal Yusa Mahendra. Belum ya. Rizky Arya Saputra. Wah, kok dilewati? Ada yang belum disebut enggak? Tahu Saya Bu. siapa? Ari Kurniawan. Fadil. Sultan. Kurniawan. Teta. Ari Kurniawan Bu. Oke, makasih ya Bu. Ari Kurniawan udah. Teta Bu. Rizky Arya ada Makasih, Bu. enggak? Bu, Teta Bu. Tahu Ziyadin. Absen di Yasir Lana. Enggak ada ya? Teta. Yasir. Siapa Bu? Yasir Rizky. Yasir Lana Rizky. Muhammad Rawi. Belum ya? Geser ya. Ya udah nanti kalian Belum dari Bu. Pak isi absen yang diberikan Bu Penny di Ya. tim ya. Oke, makasih antusias kalian yang mau mendengarkan dan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Tetap Bu. semangat. Dan terus. Ya, tugasnya Oke, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan ya. Guys, jangan lupa makan. Langsung. Halo. Halo, John. Pak Sep. Oh iya. Nyanyi. Sultan ganteng. Seluruh ke vlog surut. Makasih yo.